Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Abah lalu berkata, berdasarkan apa yang Neng rasakan di sana, Abah bisa menarik beberapa kesimpulan. Baiklah, kalau begitu, Abah akan menjelaskan semua yang Neng lihat di sana. Aku dan istriku melihat Abah dengan serius, menunggu apa yang kira-kira akan Abah ceritakan dan jelaskan kepada kami. Mas dan Neng bisa percaya bisa enggak dengan apa yang akan Abah jelaskan, tapi Abah akan ceritakan apa yang Abah rasakan dari cerita Neng barusan, kata Abah. Abah batuk-batuk sesaat sebelum ia mulai bercerita. Jadi gini Mas, Neng. Jadi sewaktu Abah mengusap punggung Neng dari belakang, itu sebenarnya Abah mengeluarkan sukma Neng dari badan Neng. Apa memasukkan sukma Neng ke alam gaib yang Abah buat, gitu. Aku tidak mengerti dan terpaksa memotong pembicaraan Abah. Punten Bah, maksud Abah gimana ya? Alam gaib dan yang Abah buat itu? Abah tersenyum mendengar pertanyaanku. Jadi gini Mas, alhamdulillah Abah dikasih kepercayaan ilmu sama guru Abah. Jadi Abah itu dikasih ilmu yang membuat Abah bisa memanipulasi alam gaib dan juga makhluk halus agar masuk ke dalam alam itu. Dan lagi, alam gaib yang Abah buat bukanlah dalam artian Abah bisa membuat alam gaib versi Abah sendiri yang berbeda dengan alam gaib normalnya. Melainkan, Abah seperti memiliki wilayah sendiri di alam gaib itu yang bisa Abah rubah isi dan bentuknya sesuai dengan keinginan Abah. Tapi alam gaib ini masih bisa dimasuki oleh beberapa jin yang tingkatannya lumayan tinggi. Nah, Abah menggunakan ilmu itu untuk membantu Neng dalam menghadapi kekuatan gaib yang menyerang Neng. Karena yang gaib itu hanya bisa dikalahkan dengan sesuatu yang gaib juga. Aku dan istriku mengangguk-angguk tanda mengerti penjelasan Abah. Abah lalu melanjutkan penjelasannya. Neng, mungkin masih ingat sewaktu Neng tersadar bahwa Neng berada di alam gaib. Ada suara Abah yang memberikan Neng petunjuk. Hanya saja, waktu itu suara Abah tidak sampai selesai, karena Abah juga sedang memantau pergerakan si Mas. Jadinya, konsentrasi Abah terbagi dua, karena untuk bisa memanipulasi alam gaib itu, membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dan Abah lupa, karena Abah juga manusia biasa. Makanya, Abah malah membagi konsentrasi Abah menjadi dua, untuk si Neng dan si Mas. Tapi alhamdulillahnya, kalian berdua bisa berhasil keluar dengan selamat, kata Abah panjang lebar. Nah, sekarang akan Abah coba artikan semua yang si Neng lihat di alam gaib sana ya. Abah terlebih dahulu menyeruput kopinya sebelum beliau melanjutkan penjelasannya. Aku menunggu perkataan Abah dengan hati yang berdebar-debar. Mas dan Neng, dengarkan dan juga perhatikan penjelasan dari Abah, agar nantinya kalian berdua bisa menarik kesimpulan juga pengalaman dari kejadian ini. Yang pertama adalah sewaktu Neng baru tiba di alam gaib. Setelah Neng mendengar bisikan dari Abah, sebenarnya Abah itu ingin menyuruh Neng agar cepat-cepat lari dari tempat itu. Karena di sekitar tempat Neng berada itu ada beberapa jin jahat yang siap mengambil ruh Neng. Dan kalau ruh Neng sampai tertangkap oleh mereka, Abah tidak bisa menjanjikan Neng bisa kembali dengan selamat. Jadi Abah hanya bisa membantu memagari tubuh Neng dari jin-jin jahat tersebut. Karena itu tadi Abah fokusnya sedang terpecah jadi dua. Abah memantau pergerakan si Mas dan istrinya si Mas di saat bersamaan, sehingga
Abah tidak bisa fokus sama Neng saja. Aku dan istriku mengangguk-angguk tanda mengerti akan maksud dari penjelasan Abah meskipun baru awalnya. Abah kembali melanjutkan penjelasannya. Lalu, suara bergemerisik yang Neng dengar saat suara bisikan Abah hilang adalah suara langkah kaki dan juga suara pohon-pohon yang bergesekan dengan tubuh raksasa dari makhluk hitam tinggi besar itu. Makhluk yang bernama genderuwo. Tapi genderuwo ini memiliki tingkat kesaktian lebih tinggi daripada genderuwo yang biasa, karena makhluk ini sudah bersekutu dengan manusia dan manusia itu telah memberikan sesajen yang dibutuhkan oleh genderuwo itu agar bisa naik tingkatannya. Makanya wujud dari makhluk itu agak berbeda dengan genderuwo pada umumnya. Aku mulai membayangkan kengerian macam apa yang istriku rasakan saat itu. Sendirian di sebuah tempat yang aneh dan dikelilingi oleh berbagai macam jenis jin jahat. Aku juga merasakan genggaman tangan istriku yang sangat erat di tanganku. Aku memandangnya dengan tatapan yang bercampur aduk. Lanjut, pada saat Neng dihalang-halangi oleh 3 buah pohon besar di jalur Neng. Itu adalah 3 orang yang selama ini selalu menghalangi jalan kesuksesan Neng di pabrik sekarang. Satu pohon yang berdiri agak renggang adalah perwujudan dari mantan anak buah Neng yang sudah resign. Kemudian 2 pohon besar lainnya yang saling berdempetan adalah perwujudan dari Sukirman dan Rika. Abah menyeruput kopinya. Lalu beliau melanjutkan penjelasannya. Dan kenapa ada 1 pohon yang agak renggang? Itu karena mantan anak buah Neng ini, meskipun memiliki tujuan yang sama dengan kedua orang itu, tapi mereka berbeda jalur dan ilmu. Makanya pohon itu tidak dempet dengan kedua pohon lainnya. Aku berusaha menahan amarah yang mulai merasuki tubuhku. Keterlaluan sekali perbuatan mereka itu. Hanya karena sakit hati, mereka tega melakukan sesuatu yang tak masuk akal ini. Karena perbuatan mereka, hampir saja keluargaku hancur. Bah, saya ingat sesuatu, kata istriku. Aku dan Abah memandang istriku. Dari raut wajahnya aku melihat istriku seperti sedang berusaha untuk mengingat sesuatu. Lalu istriku kembali berkata, saya ingat setelah saya bertemu dengan 3 pohon besar yang menghadang itu, Bah. Dan di saat saya tengah kebingungan, tiba-tiba muncul 2 ekor kupu-kupu yang agak besar. Kedua kupu-kupu itu terbang dan seolah menuntun saya agar mengikuti arah mereka terbang. Karena pertolongan kedua kupu-kupu itu, saya bisa melewati rintangan 3 pohon besar tadi. Aku termenung, berusaha untuk menempatkan diri sebagai istriku, berusaha untuk merasakan ketakutan serta kebingungannya menghadapi jalan buntu. Di saat tengah dikejar-kejar oleh sosok genderuwo yang semakin mendekat, lalu dibantu oleh 2 ekor kupu-kupu aneh dan menakjubkan. Aku lalu memalingkan wajah ke arah Abah yang kembali berbicara untuk menjawab pertanyaan istriku itu. Neng, kedua kupu-kupu itu adalah perwujudan dari diri Abah dan juga suami Neng. Hah? Aku terdiam tak mengerti. Dan Abah sepertinya paham dengan melihat raut wajahku ini. Abah kembali melanjutkan. Jadi gini Mas, kata Abah kepadaku. Mas ingat sewaktu Mas sampai kesini lagi setelah Mas berhasil mendapatkan daun bambu yang Abah minta? Lalu Mas Abah suruh mandi, terus ikut duduk di sini bersama Abah. Dan Abah kasih Mas bacaan untuk dibaca bareng sama Abah di sini. Aku ingat dengan hal itu. Dan aku mulai paham dengan maksud Abah. Tinggal tersisa istriku yang masih kulihat belum mengerti sepenuhnya. Jadi maksud Abah, kedua kupu-kupu itu adalah perwujudan dari diri Abah dan suami saya? Tanya istriku. Abah mengangguk. Istriku menatapku dengan tatapan mata penuh terima kasih. Aku hanya bisa tersenyum kecil sambil menggenggam tangannya.
Abah tampak senang dengan suasana kami. Beliau kulihat tersenyum dan raut wajahnya tampak gembira melihat tingkah laku kami. Boleh Abah lanjutkan? Aku dan istriku menggunakan kepala. Agak malu juga melihat Abah tahu akan kenakalan kami ini. Jadi seperti yang udah Abah jelaskan tadi, bahwa kedua kupu-kupu itu adalah perwujudan dari kami berdua. Abah bisa menarik sedikit dari kekuatan gaib si Mas dan mewujudkannya ke dalam bentuk kupu-kupu. Maaf Abah, menyela, kata istriku. Iya Neng, jawab Abah. Yang manakah kupu-kupu perwujudan Abah dan yang manakah perwujudan suami saya? Abah memiliki wujud kupu-kupu yang besar Neng, karena Abah memang berkehendak. Sedangkan si Mas adalah kupu-kupu yang agak kecil, karena hanya sebagian kecil saja kekuatan gaib si Mas yang bisa Abah tarik ke dalam sana. Itu pun tanpa Mas sadari, jawab Abah. Oh, seperti itu, gumam istriku. Soalnya di sana saya melihat bahwa di antara kedua kupu-kupu itu hanya yang agak kecil yang sering bolak-balik mendekat, seolah-olah takut saya tersasar. Iya, memang Abah menyuruhnya untuk terus menempel dengan Neng. Istriku kembali mengangguk. Kemudian, kata Abah mulai melanjutkan penjelasannya. Apakah Neng ingat bahwa di saat genderuwo itu hampir menangkap Neng, lalu dari sisi yang lain muncul sosok kuntilanak berpakaian serba merah? Istriku mengangguk. Apakah Mas masih ingat tugas yang Abah kasih ke Mas? Aku juga mengangguk. Masih Abah, daun bambu itu kan? Nah, biar Abah ceritakan tentang sesuatu. Aku dan istriku mendengarkan. Jadi, daun bambu yang Mas cari dan Mas bawa adalah tempat tinggal pimpinan dari seluruh jenis kuntilanak yang berada di kebun Abah. Maka dari itu, sewaktu Mas dan Soleh hendak mengambil daun bambu itu, banyak gangguan untuk membuat Mas gagal. Tetapi Bah, kenapa ada pocong juga di sana Bah? Apakah pocong itu juga merasa keberatan dengan dibawanya Ratu Kuntilanak dari tempatnya? Tanyaku. Kalau masalah pocong itu, Abahnya bisa mengandaikan saja. Jadi gini, misal ya, di sebuah perumahan dan hubungan antar mereka terjalin dengan baik. Lalu, suatu hari tiba-tiba saja ada salah satu warga perumahan itu yang diganggu oleh orang luar. Apakah para tetangganya akan berdiam diri saja? Tanya Abah. Aku menggeleng. Nah, seperti itu juga dengan si pocong itu. Mungkin saja dia sudah akrab lah bahasanya dengan semua jenis jin di sana. Jadinya dia juga ikut berusaha menghalangi diambilnya pimpinan kuntilanak di sana. Jelas Abah. Aku menganggukkan kepalaku paham. Ternyata tidak di dunia nyata saja tolong menolong itu ada. Di alam gaib juga ternyata hal itu berlaku. Pikiranku lalu tertuju dengan makhluk cantik di ujung perjalananku dengan Soleh. Sebelum aku sempat mengutarakan kembali pertanyaan itu, Abah tiba-tiba berbicara. Dan sekali lagi Abah jelaskan bahwa jin wanita yang menghadang Mas di ujung jalan keluar dari kebun Abah itu adalah jin terkuat yang sengaja Abah taruh di sana untuk mengayomi mereka yang di sana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Abah seolah tahu akan pertanyaanku yang selanjutnya. Setelah Abah berkata demikian, di telingaku aku mendengar ada suara halus seperti suara nyamuk yang mengelilingi telinga kita di saat kita hendak tidur kalau di kampung-kampung sana ya. Sebaiknya Mas jangan dulu mengungkit-ungkit masalah jin perempuan berwajah cantik itu. Abah takutnya si Neng nanti tersinggung dan cemburu. Soalnya kondisi Neng masih belum stabil sepenuhnya. Aku mengarahkan pandangan mataku ke Abah. Abah juga ternyata tengah melihatku. Aku pun mengerti akan maksudnya. Aku lalu menganggukkan kepalaku perlahan. Kembali di mana Neng melihat kemunculan sosok kuntilanak merah itu, ujar Abah. Jadi, kuntilanak merah itu Abah masukkan di sana memang dengan niatan untuk mengalihkan perhatian genderuwo itu. Karena genderuwo yang diperintahkan untuk mengganggu Neng adalah jenis jin dengan tingkat kesaktian yang lebih tinggi daripada genderuwo kebanyakan. Maka dibutuhkan jin yang di tingkatannya lebih kurang sama dengannya. Jadi, bos laki-laki ketemu dengan bos perempuan, cocoklah itu. Karena genderuwo adalah jenis jin penyuka perempuan, baik dari bangsa jin ataupun manusia.
maka sudah bisa dipastikan bila dia akan tergoda dengan kemunculan sosok kuntilanak merah itu. Dan perkiraan Abah memang benar kan, Neng? Kalau kuntilanak itu bisa mengalihkan perhatiannya dari keberadaan Neng di saat genting lagi, kata Abah panjang lebar sambil sedikit bercanda. Istriku mengangguk. Membenarkan perkataan Abah, istriku berkata, Abah, setelah saya diselamatkan oleh kuntilanak itu, tak lama kemudian saya bisa menemukan goa yang dimaksud. Setelah saya masuk, terjadi beberapa hal yang aneh di sana. Aku sedikit menelan ludah mendengar kisah istriku ini. Kembali aku mencoba untuk membayangkan seperti apa keadaan dan perasaan istriku saat itu. Kudengar istriku kembali melanjutkan perkataannya. Yang pertama adalah kemunculan Sukirman di depan mulut goa. Mendengar nama Sukirman disebut, hatiku kembali panas. Dia kembali muncul dan berusaha untuk memanggil saya agar saya tidak masuk lebih dalam lagi. Dan anehnya, begitu mata kami saling menatap, saya kembali memiliki sebuah perasaan kasihan kepadanya. Dia muncul dengan keadaan terluka parah. Ditambah lagi di belakangnya muncul dua sosok makhluk, yakni genderuwo dan juga kuntilanak merah. Tapi entah kenapa, perasaan kasihan itu hanya sebentar dan lenyap, berganti menjadi perasaan marah dan jijik. Lalu yang saya lihat, kedua makhluk itu terbang sambil membawa Sukirman. Kemudian saya berlari masuk ke dalam goa dan tiba-tiba saja sudah tersadar di sini. Istriku bercerita panjang lebar. Abah terdiam sejenak. Kemudian beliau berkata, arti dari kemunculan Sukirman itu adalah perlambang dari wujud ilmu pelet yang dia kirimkan ke Neng. Ilmu pelet itu memang sudah keluar dari tubuh Neng begitu Neng minum air pemberian Abah ketika Neng pertama kali datang ke sini. Tapi memang masih tersisa sedikit di tubuh Neng, dan itu hanya bisa dikeluarkan di alam gaib. Karena hanya tinggal sedikit, maka itulah wujud dari ilmu pelet itu, rusak tak berbentuk. Sehingga ilmu pelet yang berbentuk Sukirman itu kekuatannya jauh berkurang, dan Neng bisa terbebas penuhnya. Perihal sosok Sukirman yang dibawa pergi oleh kedua makhluk itu, maksudnya adalah ilmu pelet itu telah diambil kembali dan telah dibawa pergi oleh sosok kuntilanak yang memang sudah Abah siapkan. Karena kuntilanak itu juga butuh untuk meningkatkan kesaktiannya di alam gaib sana. Makanya ia mau Abah suruh. Kalau masalah genderuwo, dia itu sudah kadung jatuh hati dengan kuntilanak itu. Makanya ia pun kini sudah ikut kemanapun kuntilanak itu pergi. Aku dan istriku mendengarkan seluruh penjelasan Abah dengan seksama. Dan aku pribadi sudah mencetak semua perkataan Abah dengan baik. Sehingga bila mana terjadi lagi hal seperti ini, aku tahu harus berbuat apa. Alhamdulillah, sekarang Neng sudah terbebas dari ilmu pelet ini. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin dan ridhonya Neng bisa sembuh kembali. Iya Bah, sahut istriku. Aku sendiri langsung bermunajat kepadanya, berterima kasih dan bersyukur atas apa yang terjadi. Karena aku yakin, hal buruk pun kalau kita mau berpikir, pasti ada sisi baiknya yang bisa dipetik. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abah kemudian berkata kepadaku, Mas, ingat pesan Abah ini. Semakin bagus sesuatu yang kita miliki, semakin banyak pula yang ingin mengambilnya. Jadi, Abah harap Mas bisa merubah sifat Mas yang kurang perhatian itu kepada istri. Karena mau bagaimanapun mandirinya seorang istri, ia akan tetap butuh dan senang bila diperhatikan oleh suaminya. Aku mengangguk. Iya Bah, saya janji akan lebih perhatian lagi dengan istri saya. Bagus, kata Abah senang. Abah kembali berkata, sekarang Abah akan berikan amalan untuk benteng kalian dari gangguan-gangguan gaib, baik itu dari manusia dan jin. Kami bersiap mendengarkan dan mencatat perkataan Abah. Mohon maaf ya,
Karena saya muslim, maka apa yang akan saya tuliskan ini akan berhubungan dengan agama Islam. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Ya, sholat ya. Kedua, setelah sholat baca surat Al-Falaq 7 kali. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar, kata Abah. Mungkin terlihat sepele, tapi dalam prakteknya itu tidaklah mudah. Tapi insya Allah, Abah yakin kalian berdua bisa melakukannya. Kami mengaku. Setelah itu kami bertiga masih mengobrol akan beberapa hal sampai sekitar jam 2 di sini. Sekitar jam 2 dini hari, Abah menyuruh kami berdua untuk beristirahat. Aku dan istriku memilih untuk tidur di kobong di lantai 2 karena di situ udara lebih sejuk dan dingin. Abah sendiri lalu pergi ke belakang rumah sambil membawa daun bambu yang kubawa bersama Soleh. Entah mau diapakan. Aku sendiri tak sempat bertanya. Aku terlalu lelah dengan semua peristiwa ini. Aku dan istriku lalu beristirahat di lantai 2 kobong atau saung utama Abah. Ini adalah foto ya, foto ke lantai 2 kobong Abah. Ya teman-teman, bisa dilihat. Akankah semua ini telah usai? Belum. Malah bisa dibilang, ini awal mula teror gaib mulai mengarah kepada Mas Dedi. Bukan kepada istriku lagi ya. Sehingga hampir saja nyawaku minggat dari tubuhku. Jadi, terus pantangin ya teman-teman ya untuk kelanjutannya. Di lantai 2 kobong Abah, aku dan istriku membaringkan diri. Berusaha untuk bisa beristirahat dan melepaskan diri dari semua kejadian yang seumur hidup baru kami alami. Tidur bun, ujarku seraya membetulkan letak selimut di atas tubuh istriku. Ayah juga ya sayang, sahutnya. Iya, kemudian mulai memejamkan matanya. Sesekali suara hewan malam terdengar. Maklum, tempat Abah masih berada di sebuah daerah yang bisa dibilang kampung. Masih banyak pohon-pohon besar dan kebun-kebun yang luas di sini. Damai dan sejuk sekali. Sangat berbeda dengan tempatku tinggal di Tangerang sana. Aku lalu mulai memejamkan mataku. Malam itu di kobong Abah. Entah karena capek atau sebab lainnya, aku mendapatkan mimpi yang aneh. Aku terbangun dan mendapati diriku tengah berada di dalam hutan bambu yang sangat lebat. Aku masih bisa melihat sekitarku. Karena saat itu suasana seperti keadaan di sore hari. Terang-terang lembayung. Hutan bambu ini memiliki keanehan. Bambu-bambu ini hanya memiliki satu daun dan itu terletak di ujung batangnya saja. Tidak ada satupun daun di batang-batangnya dan satu hal lagi. Semua batang bambu ini berwarna hitam pekat. Sangat hitam seperti dilumuri jelaga. Aku menengadah menatap langit. Semuanya normal. Hanya saja daun-daun bambu itu saja yang aneh. For your info, untuk informasi ke teman-teman ya, aku di sini Mas Dedi ya. Aku ini seorang penderita gejala lucid dream atau tersadar di alam mimpi. Meskipun jarang, tapi aku emang bisa tahu kalau aku ini sedang mimpi. Dan hal itu pun terjadi di mimpi kali ini. Karena aku merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mulai berpikir bahwa ini adalah sebuah mimpi. Karena seumur hidup, aku baru kali ini melihat hutan bambu yang hanya berdaun tunggal. Dan itu pun di pucuknya saja. Ditambah lagi warna pohon bambu ini yang sangat hitam. Tapi aku sendiri ketika itu masih belum yakin benar. Dan untuk membuktikan bahwa aku memang sedang bermimpi, aku melakukan kebiasaanku ketika merasakan lucid dream. Berlari. Yap, di saat aku sadar kalau itu mimpi adalah di mana aku berlari. Karena jika itu mimpi, maka saat aku berlari gerakanku akan seperti slow motion. Dan benar saja. Ketika aku merasakan bahwa aku sudah berlari sekuat tenaga tapi gerakanku tetap melambat, aku sadar kalau ini adalah mimpi. Aku agak tenang karena semua keanehan ini tidaklah nyata, melainkan hanya bunga tidur saja. Nah, berhubung ini di dalam hutan dan aku juga sudah melihat sekitar dan yakin kalau mustahil akan ada orang lain,
Maka aku memutuskan dalam mimpi ini, aku berkeliling saja di dalam hutan bambu. Aku sendiri tidak berani untuk menyentuh batang bambu berwarna hitam itu. Karena meskipun mimpi, tapi aku merasa bahwa aku tak boleh semaunya di sini. Aku berjalan dan memperhatikan seluk-beluk hutan ini dengan seksama. Juga segala keanehannya. Aku ingin menyampaikan mimpi ini kepada Abah. Mumpung masih di dalam mimpi, aku ingin melihat detail-detailnya. Karena biasanya, kalau aku sudah sadar di dalam mimpi, tak lama kemudian aku akan terbangun. Akan tetapi, disinilah ketenanganku mulai goyah. Lah, ini kenapa aku gak bangun-bangun ya? Biasanya cepat. Aku terheran-heran dengan hal ini. Merinding. Entah kenapa tiba-tiba saja semua bulu halus di tubuhku berdiri. Suasana tiba-tiba menjadi agak temaram. Kalau diibaratkannya, keadaan saat itu seperti jam 6 sore. Tidak ada matahari tapi masih ada bekas-bekas cahayanya yang tertinggal. Seperti itulah keadaan di sana. Kiri dan kananku hanya pohon-pohon bambu berwarna hitam, berdiri menjulang dengan segala keanehannya. Aku mulai merasa ketakutan. Aku ingin segera bangun, tapi tak mampu. Aku hanya bisa berdiri mematung di tengah-tengah hutan bambu ini. Tak tahu harus berbuat apa. Berlari? Tanyaku dalam hati. Berlari kemana? Kata hatiku. Berjalan saja. Berjalan kemana? Aku tak tahu harus kemana. Kembali hatiku berkata. Berteriak? Jangan. Aku terkejut. Aku terkejut karena itu bukanlah suara hatiku. Karena aku sudah hafal dengan suaraku sendiri yang ini bukan. Seperti seseorang atau sesuatu yang melarangku untuk berteriak. Suara ini lembut, seperti familiar. Seolah-olah aku pernah mendengar suara ini, tapi di mana dan kapannya aku tidak ingat. Kini, ada satu hal yang kemudian melintas di pikiranku. Sembunyi. Aku menoleh, mencari-cari tempat yang sekiranya bisa untukku bersembunyi. Aku berjalan perlahan-lahan, sambil mencari lokasi yang bagus untuk bersembunyi. Setelah berkeliling beberapa saat, tidak ada tempat yang pas. Satu-satunya cara untuk bersembunyi yang bagus hanyalah masuk ke dalam rimbunnya batang-batang bambu itu. Aku yakin aku akan muat di sana, meskipun aku harus berusaha agak keras, karena batang-batang bambu ini tumbuh agak rapat. Srak, srak, srak. Sebuah suara halus seperti kaki yang menginjak daun-daun kering terdengar. Aku menengok ke belakang, karena aku merasa bahwa suara itu berasal dari belakangku. Kosong. Tak ada apapun di sana. Hanya ada pohon-pohon bambu berwarna hitam yang berdiri di sana. Tapi, serak. Suara itu kembali ku dengar. Serak, serak. Kali ini suara itu semakin banyak dan semakin mendekat ke tempatku berada. Bodo amat lah. Aku lalu memutuskan untuk segera masuk dan bersembunyi di antara pohon-pohon bambu ini. Dengan sedikit memaksakan diri, aku akhirnya bisa masuk dan bersembunyi di antara kerapatan batang bambu ini. Aku mengatur nafasku agar tidak berembus terlalu kencang. Takut bila nanti suara nafasku terdengar oleh sesuatu yang ada di luar sana. Sak. Suara itu kembali ku dengar. Aku merasakan detak jantungku berdetak dengan kencang. Mimpi macam apa ini? Ini sih udah kayak beneran. Aku mengurutu dalam hati. Karena bila memang benar ini adalah mimpi, maka aku bisa pastikan ini adalah mimpi yang paling buruk yang pernah aku rasakan. Oh ya, satu hal lagi yang akan terjadi di semua mimpi. Baik itu mimpi buruk ataupun mimpi baik. Kalian tahu, bila kalian bersembunyi di dalam mimpi kalian, maka akan ada hal aneh yang akan terjadi. Apakah itu? Yaitu posisi kalian bersembunyi akan ketahuan. Dan itulah yang terjadi. Tuk, tuk, tuk. Suara batang bambu diketuk terdengar jelas di belakangku. Tuk, 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 tuk. Suara ketukan itu kembali terdengar. Aku dengan jantung berdebaran memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap. Hal terakhir yang aku ingat adalah begitu aku menoleh, aku bisa melihat sesuatu atau sesosok apapun itu. Karena aku tak bisa melihatnya dengan jelas, sedang berdiri di belakangku. Warnanya hitam. Tingginya mungkin hampir 3 meteran.
Tubuhnya kurus, memiliki tangan yang panjang, dan juga jari-jarinya ada 4. Kenapa aku bisa tahu kalau jari-jarinya ada 4? Karena keempat jari jemarinya itu tengah mengetuk-ngetuk batang bambu yang persis di belakang tubuhku. Tuk, 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 tuk. Awas di belakang teman-teman. Aku membuka mata. Langit masih gelap. Aku memejamkan mataku lagi. Aku mencoba untuk berpikir, apakah ini masih mimpi atau bukan? Aku ingat, terakhir kali tadi, keadaan seperti sore atau maghrib, agak gelap, tapi tak segelap saat ini. Kalau begitu, ini adalah dunia nyata, dan aku sudah terbangun dari tidurku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bersyukur di dalam hati. Aku ingat bahwa aku sedang tertidur di kobong Abah, tepatnya di lantai 2. Tapi kobong Abah ada atapnya, sedangkan aku tadi bisa langsung melihat langit yang hitam di atas sana. Lalu sebenarnya ada di manakah aku ini? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Aku menoleh ke samping, istriku tidak ada. Yang ada hanyalah semak belukar. Aku ternyata sedang terbaring di atas tanah. Di depanku kulihat ada sebuah parit kecil. Aku seperti merasa pernah melihat tempat ini. Tapi di mana? Dan tiba-tiba saja sebuah tangan halus menyentuh pundakku. Berdepatan dengan tangan yang menyentuh pundak, bulu kuduku berdiri. Aduh, merinding beneran teman-teman saya nih. Aku tak berani menoleh. Hanya saja aku bisa merasakan sentuhan jari jemarinya yang halus seperti bergerak turun dari pundak ke arah pinggang. Lalu, jari jemari itu berputar di area pinggangku sebanyak 3 atau 4 kali. Aku lupa. Yang pasti setelah berputar di pinggangku, jari itu kembali bergerak ke atas. Gerakannya seperti orang yang mengusap punggung saja. Pelan, tapi pasti. Jari jemari itu bergerak ke atas dan tepat di bagian leherku. Jari jemari itu disentak dengan keras. Aku merasakan ada sesuatu yang keluar dari atas ubun-ubun kepalaku. Entah apa, karena aku tidak sempat memperhatikannya. Yang jelas aku bisa merasakannya. Dan saking kerasnya sentakan itu, aku terdorong ke depan dengan kencang dan masuk ke dalam parit. Buak! Kepalaku terbentur sesuatu. Gelap. Ayah, ayah, ayah. Aku mendengar suara istriku memanggil-manggil namaku. Tubuhku bergoyang-goyang mengikuti arah gerak dorongan istriku. Aku membuka mataku. Dengan cepat aku segera duduk. Nafasku agak tersengal. Cuma mimpi. Desakku dalam hati. Istriku pun bertanya cemas. Ayah, kenapa? Aku yang masih kaget belum bisa menjawab pertanyaannya. Aku masih fokus untuk mengumpulkan nyawa yang seolah masih tercerai-berai ini. Setelah beberapa saat, istriku kembali bertanya. Ayah, kenapa? Aku menatap wajah istriku. Gak apa-apa bun, ayah cuma mimpi, kataku menenangkan. Bukan itu tuh, kata istriku sambil menunjuk. Kenapa? Tanyaku bingung. Itu kenapa jidatnya? Aku langsung memegang jidatku. Benjol. Semakin kita berurusan dengan alam gaib, maka akan semakin sering juga kita akan menjumpainya, kata bapakku di malam itu. Cuplikan percakapanku dengan bapak di saat aku sudah hampir menyerah dengan teror yang kuhadapi. Astagfirullah, kok bisa benjol beneran ya? Aku berkata dalam hati sambil terus mengusap jidatku. Benjol. Aku merasakan kalau mimpi ini ada yang tidak beres. Mustahil rasanya bila kejadian yang kualami di alam tidur bisa berefek langsung di dunia nyata. Aku harus tanya sama Abah. Pasti ada yang gak beres nih, kataku yakin. Aku merasakan bahuku ditepuk dari samping. Aku menoleh. Istriku tampak masih memandangi jidatku dengan tatapan heran. Ia bertanya kembali. Emang ayah mimpi apa sih? Aku sedikit terkejut. Apakah mungkin istriku ini bisa tahu dengan mimpiku barusan? Apakah ia tahu ihwal kenapa jidatku benjol? Emang Bunda tahu kenapa jidat ayah bisa benjol? Tanyaku dengan berdebar. Istriku mengangguk. Aku sedikit menahan nafas kemudian bertanya, kenapa? Ke jidat tiang kayu, jawab istriku enteng sambil menunjuk ke arah tiang kobong. Aku menoleh mengikuti arah telunjuk istriku. Di sana
ada sebuah tiang yang lumayan besar yang berguna sebagai penopang lantai 2 kobong. Dan kalau dilihat-lihat, kayu itu emang dekat dengan tempatku tertidur. Aku kembali memandang istriku ketika ia berbicara. Ayah pas tidur kayak orang ngigo gitu, gelisah. Bunda jadi kebangun. Pas mau bunda bangunin, kepalanya keburu nabrak tiang itu. Benjol deh. Ia tertawa sambil melihat benjolan kecil di jidatku. Aku kesal bercampur dengan geli. Untung aja aku belum menceritakan hal ini kepada Abah. Mau ditaruh di mana muka agak gantengku ini? Aku melihat jam di HP. Udah hampir masuk waktu subuh. Aku lalu mengajak istriku untuk turun ke lantai 1. Di lantai 1, aku dan istriku berbenah diri agar nanti sewaktu kami pulang tidak ada barang yang tertinggal. Tak lama kemudian, kumandang azan subuh terdengar. Pintu rumah Abah terbuka. Abah keluar dengan pakaian khasnya, baju koko warna putih serta sarung gajah duduk berwarna hitam. Tak lupa, kopiah hitam telah dikenakannya. Duh, udah pada bangun ternyata. Baru aja Abah mau bangunin, sapa Abah. Kami mengangguk hormat dan tersenyum. Abah mau sholat di musola? Tanyaku. Iya, Mas mau ikut? Abah bertanya balik. Aku mengangguk. Ya udah, ambil wudhu dulu di kamar mandi. Abah tungguin di sini. Neng juga sekalian aja. Nanti sholatnya di dalam bareng sama ibu, kata Abah. Kami berdua segera mengikuti perintah Abah. Jam menunjukkan pukul 5:30. Aku dan istriku udah bersiap untuk pulang ke Tangerang. Abah, saya dan istri pamit dulu. Mohon doa restunya agar kami selamat sampai tujuan, kataku sambil mencium tangannya. Abah mengangguk. Beliau kemudian berpesan, jangan lupa diamalkan doa yang Abah kasih semalam ya. Minta sama Allah agar dihindarkan dari mara bahaya, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Aku mengangguk. Aku dan istriku kemudian bergantian berpamitan kepada Abah dan istrinya. Sayang, aku tak melihat Soleh. Sewaktu kutanyakan kepada Abah, Abahnya bilang kalau Soleh masih di dalam pondoknya, mengaji. Aku mendesah dalam hati. Karena keadaannya tidak memungkinkan, aku hanya bisa menitip salam dan ucapan terima kasih kepadanya. Abah mengangguk dan berjanji akan menyampaikan pesanku. Hari itu, hari Selasa tanggal 11 Februari, bisa dibilang hari di mana aku mulai mendekati sebuah wilayah baru dalam hidupku. Wilayah gaib yang tidak aku inginkan, tapi harus aku terima. Sebuah akibat dari sebuah sebab yang orang lain lakukan. Aku mengendarai motorku dengan kecepatan sedang, melewati bendungan Gerak Pamarayan, lanjut Cikande, dan sampai di sekitaran Balaraja pukul 7 pagi. Saat itu terjadi kemacetan yang luar biasa. Sebelum terminal Balaraja, aku lalu berinisiatif lewat jalan belakang, tepatnya di Kampung Tobat. Alhamdulillah, jalan belakang ini agak sepi. Mungkin karena orang-orang tidak tahu bahwa jalur ini nantinya bisa tembus tepat di bawah flyover Balaraja. Hanya butuh waktu 15 menit kurang bagiku untuk sampai di flyover itu. Namun, di saat aku berkendara di samping flyover itu, aku tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya sesosok tubuh berwarna hijau yang keluar dari sebuah angkot yang tengah berhenti di pinggir jalan. Sebuah sempritan panjang terdengar nyaring ketika sosok hijau itu meniupkan periutnya. Aduh, deg-degan banget lah. Aku langsung berhenti mendadak. Dengan jantung yang berdebar-debar, aku menunggu kedatangannya. Setelah sosok hijau itu mendekat, dengan mengangguk sopan ia berkata, Mas, Pak, mengganggu perjalanan Anda. Mohon untuk berhati-hati melewati jalan ini, karena tadi ada oli yang tumpah di jalan. Takutnya nanti Bapak dan Ibu bisa terjatuh. Oh siap Pak, terima kasih atas infonya dan peringatannya, jawabku sigap. Kemudian Pak Polisi tadi mempersilahkan kami kembali melaju. Dengan perlahan, aku melajukan motorku. Dan benar saja, aku bisa melihat ada bekas-bekas seperti oli tumpah yang sepertinya bekas dibersihkan, tapi belum bersih benar. Alhamdulillah, kami bisa melewati jalan itu dengan selamat. Tak lama kemudian, sekitar jam 8 pagi, kami berdua tiba di kontrakan kami. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata yang menatap ke arah kami dengan tatapan aneh. Tapi aku tak menghiraukannya. Setelah memarkirkan motorku, aku segera masuk ke dalam rumah. Istriku yang tadi sudah membukanya sudah berada di dalam. Saat aku masuk, aku masih bisa merasakan kejadian kemarin. Sebuah kejadian yang hampir saja membuat rumah tanggaku hancur. Aku
Aku menghela nafas panjang terlebih dahulu sebelum aku melangkah masuk lebih jauh, berusaha untuk menghapus semua kenangan buruk itu. Setelah beres-beres sebentar, aku langsung mandi karena aku harus tetap masuk kerja. Tadinya istriku sempat memintaku untuk tidak masuk hari ini, tapi aku tetap kukuh untuk bekerja saja, meskipun aku juga merasa kelelahan. Tapi aku masih sanggup untuk berangkat dan bekerja. Setelah semuanya beres, aku segera berpamitan dengan istriku. Setelah memberikan beberapa pesan, aku lalu berangkat untuk bekerja. Assalamualaikum semuanya. Dengan munculnya part ini berarti udah selesai juga kisah istriku di Pelet Orang Banten. Itu kisah Mas Dedi ya. Setelah ini, Mas Dedi akan melanjutkan kisah POB dengan cerita dari Mas Dedi sendiri tentunya. Karena seperti yang udah dibilang Mas Dedi nih, jika teror gaib ini mulai mengarah kepada Mas Dedi. Kali ini bukan cuma Abah yang Mas Dedi mintai tolong, tetapi keluarganya Mas Dedi dan juga guru silatnya Mas Dedi mulai ikut serta. Oh ya, kisahnya Mas Dedi juga masih tetap di postingan ini ya, karena pangkal penyebab ini masihlah orang yang sama. Sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Selesai. Untuk next judulnya, teror orang Banten. Tapi nanti saya konfirmasi dulu ke Mas Dedi ya, apakah boleh dibawakan atau tidak. Sampai jumpa teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah.